Penerapan keselamatan kelistrikan untuk pekerja. Outline, pemahaman tanggung jawab keselamatan individu, komunikasi kerja yang aman, pengelolaan perilaku aman di area kelistrikan, pengawasan dan self-check sebelum bekerja. Tujuan, memahami tanggung jawab keselamatan individu dan batas kewenangan kerja, melakukan komunikasi kerja aman dalam kegiatan kelistrikan, menerapkan perilaku kerja aman untuk meminimalkan human error, melakukan pemeriksaan diri dan dokumen kerja sebelum mulai bekerja, mengidentifikasi kondisi tidak aman yang terkait dengan pekerja. Pemahaman tanggung jawab keselamatan individu. Peran dan tanggung jawab keselamatan personel. Setiap pekerja bertanggung jawab menjaga keselamatan diri dan anggota tim, mematuhi seluruh prosedur, standar, dan instruksi terkait pekerjaan kelistrikan, melaporkan kondisi tidak aman, peralatan rusak, atau potensi bahaya sebelum bekerja, menghentikan pekerjaan jika muncul risiko yang tidak bisa dikendalikan, memastikan koordinasi berjalan dengan benar untuk menghindari miskomunikasi. Otorisasi kerja listrik. Tidak semua orang boleh melakukan pekerjaan kelistrikan. Tingkatan otorisasi umum, authorized person, berwenang melakukan pekerjaan listrik tertentu sesuai sertifikasi dan kompetensi. Competent person, memahami risiko dan dapat melakukan tindakan pengendalian. Instructed person, boleh berada di area listrik, tetapi tidak melakukan pekerjaan teknis. Pekerja hanya boleh melakukan tugas sesuai lisensi atau sertifikasi yang telah diberikan. Pelanggaran otorisasi adalah salah satu penyebab kecelakaan fatal. Kesiapan sebelum memasuki area kerja, kesiapan fisik, tidak bekerja dalam kondisi lelah ekstrem, gangguan kesehatan, atau penggunaan obat yang memengaruhi kewaspadaan, kesiapan mental, mampu fokus, tidak tertekan, dan tidak terganggu masalah personal yang dapat menurunkan konsentrasi, kesiapan kompetensi, memahami SOP terkait peralatan kerja, dan potensi bahaya pada sistem listrik, mengetahui prosedur darurat, pemutusan daya, pertolongan pertama sengatan listrik, dan evakuasi. Inti tanggung jawab individu dalam keselamatan listrik, menjaga diri, rekan kerja, dan area kerja tetap aman, menggunakan APD yang sesuai tanpa kompromi, mengikuti semua standar kerja yang berlaku LOTOTO, izin kerja, SOP, tidak melakukan improvisasi yang dapat menimbulkan bahaya, mengambil keputusan konservatif ketika menghadapi ketidakpastian. Komunikasi kerja yang aman. Pentingnya komunikasi dalam pekerjaan listrik. Pekerjaan listrik memiliki risiko tinggi. Kesalahan komunikasi dapat berakibat fatal. Informasi harus disampaikan secara akurat, singkat, dan tidak ambigu. Semua personel wajib memahami istilah teknis dasar dan instruksi kerja yang digunakan. Penggunaan istilah teknis yang tepat. Gunakan istilah standar untuk menghindari salah tafsir, seperti isolasi, energized atau de-energized, earsing atau grounding, LOTOTO, panel aktif, zona aman. Hindari istilah kiasan atau perintah samar seperti udah aman kok atau sebentar saja. Pastikan setiap perintah teknis dikonfirmasi ulang oleh penerima instruksi. Komunikasi efektif antar peran, operator, melaporkan status peralatan, posisi breaker, dan kondisi sistem, teknisi, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan serta kondisi peralatan yang dipegang, pengawas, memastikan instruksi jelas, risiko sudah dipahami, dan pekerjaan mengikuti SOP, pihak terkait, keamanan, kontrol area, dan personel lain yang terdampak aktivitas, seluruh pihak wajib melapor sebelum dan setelah melakukan perubahan kondisi listrik. Koordinasi dan pengendalian informasi. Gunakan saluran komunikasi yang disepakati.
HT, radio, logbook, atau form digital. Terapkan closed loop communication. Pemberi instruksi menyampaikan, penerima mengulangi untuk memastikan kesesuaian, pemberi mengonfirmasi ulang. Setiap perubahan rencana kerja harus diumumkan dengan jelas sebelum dilanjutkan. Pre-job meeting atau safety briefing dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Poin wajib dibahas: identifikasi bahaya dan kontrol risiko, pembagian peran, tanggung jawab, dan alur komunikasi, kondisi peralatan, status energisasi, grounding, isolasi, dan izin kerja, prosedur darurat dan titik kumpul. Semua peserta harus menyatakan bahwa mereka memahami perannya sebelum briefing ditutup. Pengelolaan perilaku aman di area kelistrikan. Pentingnya perilaku aman, mayoritas kecelakaan listrik berasal dari tindakan tidak aman, bukan kerusakan teknis. Perilaku yang konsisten dan disiplin seringkali menjadi faktor penentu apakah pekerjaan berjalan aman atau tidak. Setiap pekerja harus menyadari bahwa tindakan kecil yang salah dapat berdampak besar. Praktik kerja yang mengurangi human error. Kerjakan tugas sesuai urutan SOP tanpa memotong langkah. Pastikan semua alat ukur telah terkalibrasi dan digunakan sesuai panduan. Bekerja dengan tempo stabil, tidak terburu-buru. Gunakan checklist untuk memastikan tidak ada langkah yang terlewat. Berhenti sejenak jika konsentrasi menurun dan lakukan penilaian ulang risiko. Tindakan berbahaya yang harus dihindari: bypass pengaman, melepas fuse, jumper kabel, menghubungkan sistem tanpa kontrol, improvisasi peralatan, termasuk menggunakan kabel sembarangan atau peralatan tidak standar, menyentuh panel atau komponen saat kondisi belum dipastikan de-energized, memasuki area terbatas tanpa izin dan pengawasan, menggunakan APD yang rusak, tidak lengkap, atau tidak sesuai kategori. Sikap profesional di lingkungan kelistrikan, menjaga ketelitian dalam memeriksa indikator, label, dan kondisi fisik peralatan, mengutamakan kehati-hatian, terutama ketika menangani sistem dengan tegangan tinggi, disiplin mengikuti prosedur isolasi dan pengamanan meski pekerjaan hanya sebentar, mengakui kesalahan atau kondisi ragu, dan meminta verifikasi sebelum melanjutkan pekerjaan, mengutamakan keselamatan daripada target waktu atau tekanan pekerjaan. Pengawasan dan self-check sebelum bekerja. Pentingnya self-check dan pengawasan, pemeriksaan pribadi dan pengawasan formal adalah lapisan perlindungan terakhir sebelum pekerjaan listrik dimulai. Banyak kecelakaan terjadi karena asumsi bahwa kondisi sudah aman tanpa verifikasi. Self-check memastikan pekerja benar-benar siap, pengawasan memastikan prosedur dipatuhi. Pemeriksaan kondisi pekerja fit to work. Pastikan bekerja dalam kondisi tidak lelah berlebihan, tidak terpengaruh alkohol atau obat yang menurunkan kewaspadaan, kondisi fisik stabil, termasuk penglihatan, keseimbangan, dan motorik. Lakukan evaluasi diri terhadap stres atau beban mental yang bisa mengganggu fokus. Laporkan ke pengawas bila merasa tidak fit untuk tugas tertentu. Validasi izin kerja, konfirmasi apakah work permit atau izin kerja listrik sudah diterbitkan. Pastikan isi izin kerja mencakup rincian pekerjaan, identifikasi bahaya dan kontrol risiko, orang yang berwenang dan area kerja yang sah. Pastikan izin kerja masih aktif dan belum kedaluarsa. Setiap anggota tim harus mengetahui batasan izin itu, bukan hanya pengawas. Validasi SOP dan dokumen pendukung. Pastikan SOP yang digunakan adalah versi terbaru. Baca ulang langkah kritis seperti loto, pengujian tegangan, grounding, dan verifikasi zero energy. Periksa apakah gambar rangkaian, single line diagram, atau dokumen teknis lain relevan dengan kondisi lapangan. Hindari asumsi bahwa prosedur sama seperti kemarin.
Konfirmasi kesiapan area kerja, pastikan akses aman dan tidak ada hambatan atau material yang mengganggu mobilitas. Periksa keberadaan tanda bahaya, barrier, dan pengamanan fisik pada area bertegangan. Konfirmasi isolasi, breaker, saklar, dan lototo telah diterapkan dengan benar. Verifikasi apakah area telah ditandai sebagai aman untuk bekerja setelah zero energy test. Pastikan alat pemadam kebakaran tersedia dan mudah dijangkau. Checklist prakerja, apakah saya fit untuk bekerja? Apakah izin kerja sudah lengkap dan sah? Apakah SOP jelas dan sesuai? Apakah area benar-benar aman dan terisolasi? Apakah seluruh anggota tim memahami perannya? Jika salah satu jawabannya tidak, pekerjaan tidak boleh dimulai.